Ya baik, langsung saja kita mulai untuk praktikum simulasi routing statiknya. Langkah awal kita siapkan, kita membutuhkan 4 PC. Kita masukkan PC yang pertama dulu dan kita ubah penamaannya PC 0 menjadi PC 1. Kemudian kita tambahkan PC-nya hingga berjumlah 4 PC. Kemudian kita tambahkan switch 0 kita ubah menjadi switch 1. Kemudian kita tambahkan lagi switch hingga berjumlah 2 switch. Lalu kita masukkan atau tambahkan router dengan menggunakan PT router. Dan untuk penamaan PT router ini, router 0 kita ganti dengan router 1. Dan kita tambahkan PT router hingga berjumlah 2. Seperti ini. Kemudian kita hubungkan PC 1 dengan switch, PC 2 dengan switch 1, PC 3 dengan switch 2, PC 4 dengan switch 2. Setelah PC dan switch terhubung, kita hubungkan juga switch 1 dengan router 1, kemudian switch 2 dengan router 2, lalu router 1 dengan router 2. Setelah itu kita ubah IP configuration-nya dari masing-masing setiap PC. Kita setting, kita mulai dari PC 1 terlebih dahulu. Untuk PC 1 kita masuk ke desktop, lalu ke IP configuration. Kita masukkan untuk IP address PC 1 yaitu 192.168.1.1. Kemudian subnet mask kita biarkan seperti sini aja. Kemudian default gateway kita isi dengan 192.168.1.254. Setelah itu kita ubah di IP configuration PC 2. IP address-nya kita isi dengan 192.168.1.2 dan subnet mask-nya kita samakan seperti PC 1 dan untuk default gateway kita ubah yaitu 192.168.2.254. Setelah itu kita ubah IP configuration di PC 3. IP configuration untuk IP address-nya dari PC 3 yaitu 192.168.2.3. Kemudian subnet mask-nya kita samakan dengan PC 1 dan PC 2. Lalu untuk default gateway kita samakan dengan PC 2 yaitu 192.168.2.254. Setelah PC 3 sudah dikonfigurasi, kita ubah konfigurasi dari PC 4. IP address kita isi 192.168.2.4. Kemudian subnet mask-nya kita samakan dengan PC 1, PC 2, dan PC 3. Dan default gateway kita samakan dengan PC 2, PC 3, yaitu 192.168.2.254. Nah, jika sudah, kita akan mengubah juga konfigurasi dari router, yaitu kita mulai di router 1. Nah, kita ubah flash internetnya. Untuk IP address-nya kita masukkan 192.168.1.254 dan subnet mask-nya kita samakan yaitu 255.255.255.0. Setelah flash internet sudah diisi, kita akan mengisi untuk
serial 2-nya. Nah, sebelum kita isi, jangan lupa pada flash internet 0-nya ini untuk mencetang port statusnya. Kita on-kan seperti ini. Jika sudah, kita mengisi serial 2. Pada serial 2 ini, IP address-nya kita isi 12.12.12.1. Dan untuk subnet max-nya kita samakan dengan PC 1 hingga PC 4, yaitu 255.255.255.0. Seperti ini. Jika sudah, kita ubah di konfigurasi router 2. Nah, sama seperti tadi, kita ubah device internet 0-nya terlebih dahulu. Nah, untuk device internet 0 ini, IP address-nya kita isi yaitu 192.168.2.254. Kemudian subnet max-nya kita samakan seperti PC 1 hingga PC 4. Dan jangan lupa untuk mencentang port statusnya. Kemudian di serial 2, IP address-nya kita isi 12.12.12.2 dan subnet max-nya kita samakan dengan PC 1 hingga PC 4, yaitu 255.255.255.0, dan jangan lupa untuk mencentang port statusnya, kita on-kan seperti ini. Oh ya, tadi untuk router 1 kita cek apakah sudah di on-kan, ternyata belum, maka dari itu kita on-kan, karena jika port status tidak on, maka serial 2 ini nanti tidak muncul untuk portnya, seperti itu. Oke, selanjutnya ketika kita akan mengirimkan PC 1 ke PC 3, ini tidak bisa karena pada PC 1 dan PC 3 belum kita ajari untuk terhubung antar network, karena kita ketahui bahwasanya PC 1 dan PC 3 ini beda network dalam jaringan. Jadi ibaratnya kita tidak bisa menghubungkan network pada jaringan luar. Oleh karena itu kita ajari untuk PC 1 agar bisa menuju ke PC 3 walaupun berbeda network, seperti itu. Nah, caranya kita yaitu menggunakan router statik. Nah, tadi kan kita belum mengkonfigurasi untuk router statiknya. Oleh karena itu kita hubungkan, kita konfigurasikan router-router ini dengan menggunakan router statik. Oke, mungkin langsung saja kita cek di router 1, masuk ke konfigurasi, lalu ke routing statik. Nah, untuk network kita isi 192.168.2.0. Kemudian max-nya kita isi sama seperti PC 1 hingga PC 4 ya. Jadi 255.255.255.0. Kemudian next hop-nya kita isi 12.12.12.2. Kemudian kita add. Nah, ini sudah tertambah untuk routing statiknya. Lalu kita silang, kita ubah juga router 2-nya, kita masukkan routing statiknya. Untuk networknya kita isi 192.168.1.0. Kemudian untuk max-nya kita isi 255.255.255.0. Max ini sama seperti PC 1 hingga PC 4. Kemudian next hop-nya kita isi 12.12.12.1, kemudian kita tambah. Nah, ini untuk routing statiknya sudah ditambahkan. Selanjutnya, kita akan mengecek apakah PC 1 ini bisa terhubung dengan PC 3 lewat command prompt. Oke, langsung saja. Command prompt kita ketik terlebih dahulu, mengeceknya dengan cara kita ketik ping 192.168.2.3 untuk mengecek apakah PC 1 bisa untuk menuju PC 3.
Kita tunggu. Nah, ini kita ada tulisan request timeout, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, ini terlihat jelas bahwasanya dari PC1 bisa menuju ke PC3. Lalu kita akan mencoba apakah PC1 menuju PC4 ini dapatkah terhubung. Kita coba dengan cara ketik ping, kemudian untuk IP-nya kita isi 192.168.2.4. Kita coba. Dan kita tunggu. Nah, ini menunjukkan bahwasannya untuk PC1 juga bisa melewati atau menuju ke PC4. Kemudian kita cek tracernya, apakah tracer PC1 bisa menuju ke PC3. Dengan mengetik tracer 192.168.2.3. Oke, mohon maaf ini salah penulisan. Tracer 192.168.2.3. Nah, terlihat bahwasanya yang pertama PC1 dapat menuju ke PC3 ya, itu dikarenakan dia diajari lewat gateway 254. Kemudian yang kedua ini bahwasanya router 1 itu bisa menuju ke router 2, dan pada percobaan yang ketiga ini hasilnya itu PC tersebut telah mengirimkan atau sudah ketemu di tujuan aslinya. Seperti itu. Karena command prompt sudah berhasil, mungkin kita lanjutkan dengan simulasinya. Untuk simulasinya, kita show unknown terlebih dahulu, kemudian edit filter, kita centang yang ICMP, lalu kita coba hubungkan simple PDU dari PC1 menuju PC3. Nah, oke, mungkin kita coba terlebih dahulu. Kita next, PC1 menuju gateway, switch 1, kemudian switch 1 menuju ke router 1, lalu router 1 mengirimkan ke router 2, dan router 2 akan mengirimkan ke gateway, kemudian akan disampaikan ke PC3. Lalu PC3 akan menuju ke switch 2. Nah, dikarenakan router tidak menemukan network pada satu jaringannya, maka dilempar ke gateway, dan gateway akan melempar ke router. Nah, seperti ini router 2. Lalu router 2 menuju ke router 1, dan router 1 menuju gateway, yaitu switch 1, kemudian switch 1 menuju ke PC1. Dan pada simbol PDU ini terdapat simbol centang yang menunjukkan bahwasannya untuk proses simbol PDU telah berhasil. Nah, untuk penjelasan praktikum routing statik ini telah berhasil karena kita ketahui bahwasannya dari PC1 hingga PC3 ini simbol PDU-nya bisa tersampaikan walaupun kita networknya berbeda, tidak pada satu jaringan yang sama. Seperti itu.